Hai pemirsa Dai TV, apa kabar Anda hari ini? Pustaka Dai kembali hadir menemani Anda beraktivitas tentunya dengan informasi yang lebih menarik, edukatif dan juga inspiratif. Pasti penasaran kan apa saja informasinya? Yuk kita lihat cuplikan selengkapnya. Enggelmon saola surito, Enggelmon saola surito, inang masola semonan, inang masola semonan, manok nom sao pano, manok nom sao pano. Uila da sesewan, uila da sesewan. Itulah sepenggal syair berjudul Smong atau yang lebih dikenal luas sebagai tsunami yang dituturkan para orang leluhur di Simelu. Budaya tutur atau lisan ini umumnya dikisahkan para orang tua untuk anak-anak mereka ketika tengah memanen cengkeh atau pada saat anak-anak sedang berkumpul. Kisah ini bercerita tentang Smong atau tsunami yang terjadi pada tahun 1907. Pada peristiwa tsunami Samudra Hindia 2004 silam yang nyaris meluluhlantakkan sebagian pesisir Aceh di Simelu, bencana tersebut menelan korban 6 orang warga Simelu. Sangat kontras bila melihat korban yang berada di Banda Aceh atau di wilayah lain. Ketika itu mayoritas warga Simelu selamat karena bersandar pada pengetahuan tentang Smong dalam syair ini, di mana dikatakan jika ada gempa besar dan kemudian air laut surut akan datang ombak besar maka larilah ke atas bukit. Pengetahuan tentang kata Smong ini kembali menguat setelah peristiwa dahsyat itu. Di luar keberadaan Smong yang dituturkan leluhur, kisahnya pun kerap dipentaskan para penandong. Sebutan untuk para penyair Simelu yang mempraktikkan budaya nandong. Nandong pun kerap ditampilkan dengan alat musik biola serta alat musik kendang atau yang memiliki arti sama dengan gendang. Salah satu pemain merangkap menjadi seorang penyanyi. Kesenian nandong ini adalah kesenian kalau di sana senandung ya. Artinya dimainkan beberapa orang dengan nada-nada yang khas yang sepengetahuan yang saya dengar belum ada di Indonesia lain. Nandong ini juga sudah dipatenkan jadi budaya nasional dan nandong ini berbalas pantun. Pantunnya pun ada beberapa macam. Gempa bumi dan Smong adalah peristiwa alam yang akan selalu berulang, utamanya di lokasi yang sama. Fakta dan data-data secara teori keilmuan telah membuktikannya. Pengetahuan lokal terkait bencana adalah salah satu langkah awal yang dapat digunakan dalam mitigasi mandiri dan para nenek moyang kita sudah membuktikannya. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren mengambil peran besar bagi kemajuan peradaban Islam dan bangsa Indonesia. Dalam pesantren, para santri biasanya mempelajari ilmu agama yang berkiblat dari Al-Quran maupun hadis. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pesantren mulai menambahkan mata pelajaran umum mengikuti kurikulum yang kemudian dikenal dengan pesantren modern. Pesantren Qotrotul Falah di Serang, Banten menjadi cermin pondok pesantren modern yang terbuka dengan dunia luar, namun tetap berpegang pada syariat Islam yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Setiap santri dididik menjadi pribadi kuat melalui kegiatan sosial seperti kelompok penangkal ujaran kebencian atau hate speech. Para santri mendapat asupan ilmu tentang dasar literasi media sosial. Selain diskusi sosial, pesantren Qotrotul Falah membekali santrinya dengan kegiatan kemasyarakatan seperti pramuka dan keterampilan musik marawis dan juga hadroh. Penyebaran Islam di pesantren menjadi pembuka kehidupan para santri.
Islam menjunjung tinggi kemanusiaan serta kesalehan sosial yang bisa menjadi jawaban atas semua masalah, termasuk bagaimana melambangkan toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Selain memiliki alam yang indah, Bengkulu juga memiliki suku dan budaya yang kental akan sejarah. Salah satunya adalah suku Rejang. Permukiman suku ini berjarak tidak jauh dari ibu kota Bengkulu, namun masih sangat menjunjung tinggi kebudayaan nenek moyang mereka. Sayangnya, suku yang memiliki populasi terbanyak di seluruh daerah Bengkulu ini hampir tidak memiliki catatan mengenai asal mulanya. Sebagian besar kisahnya pun hanya ditulis oleh para ilmuwan ataupun sejarawan dari Eropa yang datang berkunjung sehingga tidak lengkap dan terperinci. Sejarah Rejang terbagi menjadi dua versi, yakni sejarah Rejang Purba dan sejarah Rejang modern. Dalam versi sejarah purba, perkembangan suku Rejang dimulai saat kedatangan bangsa Mongol ke Bengkulu Utara. Sedangkan dalam versi modernnya, asal-usul suku Rejang dikaitkan dengan kedatangan 4 biku dari kerajaan Majapahit yang menetap di Renah Sekalawi atau yang dikenal juga dengan Lebong. Suku ini juga memiliki bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesian dengan memiliki keunikan pada unsur leksikon, tata bahasa, serta fonologinya. Bahasa Rejang sendiri memiliki 3 jenis dialek yang berbeda seperti Rejang Kepahiang, Rejang Cubur, dan Rejang Lebong. Selain bahasa, Rejang juga memiliki aksara yang disebut Kaganga atau Ulu. Disebut demikian karena terdiri dari huruf K, Ga, dan Nga, serta cenderung lebih banyak digunakan masyarakat hulu sungai. Untuk melestarikan aksara ini, Dinas Pendidikan Daerah juga memasukkan aksara Kagangang dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Setidaknya dalam seminggu, murid-murid harus belajar aksara suku Rejang selama 2 jam. Diharapkan dengan memasukkan aksara ini lewat pendidikan, generasi muda tidak melupakan budaya mereka. Nah, setelah yang satu ini, Pustaka Daai masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi tetap di Pustaka Daai. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Pustaka Daai. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya pemirsa. Tren ekoprint dalam produksi garmen mulai menjadi tren dan diminati para desainer. Selain motifnya yang unik, teknik pewarnaan dengan metode ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan pewarna tekstil kimia. Seiring dengan semakin banyaknya pengrajin ekoprint, rumah produksi turut berjamuran nih, termasuk di kawasan Bogor, Jawa Barat. Adalah rumah ekoprint yang digagas oleh Jumiko Jacob atau yang akrab disapa Miko. Ia tertarik menggeluti kegiatan ekoprint yang dipicu dengan banyaknya tumbuhan, khususnya daun-daun berukuran besar di daerah tempat tinggalnya. Ia kemudian berkreasi membuat kain bernilai seni tinggi dengan teknik ekoprint. Kain ekoprinting kreasi Miko menggunakan daun jati, daun pakis, daun bambu, dan daun jambu sebagai motifnya. Terkadang Miko juga menambah aneka motif lain dari dedaunan dan bunga yang ada di sekitar rumahnya. Tahap peletakan daun di atas kain basah atau lembab inilah yang akan menentukan motif kain, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukusan selama 2 jam agar corak daun dapat menempel. Daun-daun biasanya akan menghasilkan corak berwarna ungu, warna pink, merah kecoklatan, hijau, kuning, dan juga oranye. Agar ekoprintnya memiliki ciri khas tersendiri, ia menggunakan konsep zero waste atau bebas sampah. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2017, juga menggunakan pendekatan berbeda dalam menekuni industri ekoprint. Di mana tak hanya memanfaatkan pohon-pohon yang ada di sekitar rumah untuk keperluan ekoprintnya, tetapi juga melakukan pelestarian dengan menanam kembali tanaman-tanaman yang telah diambil manfaatnya. Baginya, ekoprint tak boleh menjadi industri yang bergerak cepat selayaknya industri garmen yang menuntut pola konsumtif.
Ia ingin industri ekoprint justru mendorong ke arah slow fashion atau pola konsumsi berkesadaran lingkungan. Kedepannya, Miko berharap dapat menularkan teknik ekoprint kepada warga binaan Lembaga Permasyarakatan di Bogor. Tujuannya adalah agar menjadi bekal keterampilan para penghuni lapas. Kehadiran petani sayuran organik memberi dampak positif untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, kini profesi petani organik pun digeluti oleh anak muda. Seperti Sofyan Adi Cahyono yang membawa inovasi dan semangatnya untuk memberdayakan penghasilan petani organik. Sejak 2007, Sofyan Adi Cahyono sudah mulai bertani untuk membantu ayahnya dalam bidang pertanian organik. Selama menjadi petani organik, pemuda yang disapa Sofyan ini mendapat banyak pelajaran. Mulai dari meracik pupuk sendiri dan meneliti langsung pupuk di lahan untuk dilihat hasilnya. Dengan inovasi dan semangatnya sebagai petani muda, Sofyan berhasil mencetuskan sayur organik merbabu atau SOM yang memasarkan hasil produk para petani organik. Sebelum kehadiran SOM, para petani organik hanya bisa menjual hasil panen mereka ke tengkulak dengan harga yang rendah dan tidak memperoleh keuntungan. Selain disambut positif oleh warga sekitar, SOM juga menambah lapangan pekerjaan nih bagi anak muda seperti Sofyan untuk menanam sayur organik. Sofyan berharap anak muda di Kopeng yang mengerti mengenai teknologi dan cepat menangkap ilmu pengetahuan, diharapkan mereka dapat melanjutkan usaha orang tua mereka sebagai petani organik. Masih tentang informasi pangan, kilang sagu ketam putih menjadi satu-satunya kilang sagu di Kecamatan Bengkalis dan menjadikan tempat ini sebagai penentu pendapatan warga. Kilang sagu ketam putih telah ada sejak 20 tahun lalu. Sagu dari kebun yang dipanen petani diolah di sini dengan cara semi tradisional. Setiap harinya, kilang ini mampu mengolah 300 tual sagu dan menghasilkan 5 ton sagu kering. Pohon sagu menjadi tanaman endemik bagi ekosistem lahan gambut pesisir dan rawa di Kabupaten Bengkalis. Hal ini membuat Kabupaten Bengkalis punya potensi lahan sagu seluas 2.900 hektar yang tersebar di 3 kecamatan seperti Rupat, Bantan, dan Kecamatan Bengkalis. Potensi ini menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk menciptakan ketahanan pangan lokal. Salah satu caranya dengan mengkreasikan sumber makanan pokok dari komoditi sagu. Pemerintah setempat memaksimalkan potensi sagu melalui kelompok wanita tani. Mereka didorong agar menciptakan produk pangan olahan sagu seperti beras sagu, tepung sagu, hingga cemilan sagu. Selain meningkatkan ekonomi warga dan menumbuhkan UMKM, produk ini pun menjadi makanan olahan khas Bengkalis yang tersedia di pusat oleh-oleh Provinsi Riau, serta telah dipasarkan di kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah berharap masyarakat tak hanya bergantung pada kilang pengolahan sagu mentah, tetapi mereka dapat segera ikut serta berkreasi menciptakan olahan baru dari komoditi sagu agar membantu pemerintah menciptakan komoditi pangan unggulan. Nah, setelah yang satu ini, Pustaka Daai masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi, tetap di Pustaka Daai. Kembali lagi di Pustaka Daai. Desa Buluh Awar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berada di pedalaman kawasan hutan lindung Sibolangit. Desa ini menjadi situs suci bagi masyarakat suku Karo karena pada tahun 1890 berdiri Gereja Batak Karo Protestan pertama yang menjadi lokasi awal ajaran Injil menyebar ke berbagai daerah yang dibawa misionaris Belanda pada masa itu. Selain itu, desa ini juga menjadi salah satu kawasan sentra gula merah bersama daerah lain seperti Tapanuli Selatan, Langkat, dan Simalungun. Di
Dihuni oleh 120 kepala keluarga dan hampir semua warganya bergantung nasib pada pohon aren yang menghasilkan nira sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Melihat potensi ini sejak 1995, Ake Laras melakukan pemuliaan dan budidaya bibit pohon aren di masyarakat. Lalu pengembangannya dilanjutkan kepada Guru Singa. Bersama kelompok tani berkat, pemanfaatan ekonomi hasil dari tanaman aren, baik pangan maupun non-pangan semakin optimal. Aren yang memiliki nama latin Arenga pinnata termasuk suku palem-paleman yang memiliki fungsi konservasi dan ekonomi. Ya, hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan, sehingga aren sangat potensial mengatasi kekurangan pangan. Pada satu pohon terdapat bunga betina dan jantan. Bunga jantan berwarna kecoklatan sedangkan bunga betina berwarna kehijauan. Tandan bunga betina aren hanya menghasilkan sedikit nira. Oleh sebab itu tidak disadap dan dibiarkan tumbuh membentuk buah. Setelah tanaman berumur 7 hingga 10 tahun, tangkai bunga dapat disadap setiap harinya selama 2 hingga 3 bulan. Luas area tanaman aren di Bulu Awar sekitar 40-an hektar. 40 ribuan bibit sudah ditanam dan tersebar, serta 300 lebih pohon aren sudah masuk proses penyadapan. Limbah cangkang kerang hijau kian hari kian menggunung di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Sayangnya pengelolaan limbah cangkang ini masih tergolong minim. Hal ini memantik ide kreatif dari Suwandi, salah satu warga di kampung nelayan Muara Angke untuk mengolah limbah cangkang ini menjadi berbagai kreasi. Bermodalkan kreativitasnya, Suwandi menggunakan cangkang kerang hijau sebagai ornamen di kriya seperti pot bunga, tatakan gelas, dan juga meja laptop. Suwandi pun mendorong pemberdayaan warga melalui pemanfaatan cangkang kerang ini melalui komunitas rumah lipat yang ia gawangi. Suwandi ingin mengubah persepsi warga kampung nelayan akan limbah cangkang kerang hijau sekaligus meningkatkan taraf ekonomi mereka. Tak bergerak sendiri, Suwandi menggandeng warga sekitar untuk ikut serta menjadi penggerak komunitas. Hingga kini, komunitas rumah lipat yang ia gagas telah memiliki 30-an anggota yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengumpulkan, membersihkan cangkang kerang untuk dimanfaatkan menjadi kriya. Produk-produk ini juga ramah lingkungan karena berbahan dasar dari limbah yang tak terpakai seperti limbah plastik dan kertas yang dipadukan dengan resin. Ornamen dari cangkang kerang hijau memberikan kesan mewah dengan efek pelangi khas kerang hijau. Pengolahan cangkang kulit kerang hijau ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup warga di kampung nelayan Muara Angke. Semangat untuk beramal kini tidak memandang usia, termasuk yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi ini di kota Medan. Beramal pun dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui food truck yang biasa dilakukan oleh para pedagang untuk menjual makanan. Food truck ini sudah beroperasi selama 6 bulan. Kegiatan ini diinisiasi oleh sekelompok anak muda di kota Medan. Adalah Suci Larasati, penggagas food truck sedekah. Melihat kaum duafa yang kesulitan secara ekonomi, ia memiliki ide untuk memberi makan bagi semua jamaah masjid dengan tulisan bayar seikhlasnya bagi yang mampu. Karena banyak masyarakat yang kurang mampu tidak terinformasi, Suci membuat kegiatan membagi makanan di hari Minggu di Merdeka Walk Car Free Day. Dengan menyediakan kotak amal, food truck sedekah pun mewadahi masyarakat untuk berbagi. Sesudah sholat Jumat, food truck sedekah langsung diserbu oleh jemaah dan masyarakat sekitar untuk makan siang. Tidak hanya memberikan donasi makanan saja, mereka pun memberikan sajadah, mukena, Al-Quran di setiap masjid yang mereka kunjungi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya di kota Medan.
Sekelompok ibu-ibu di Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat punya cara unik memanfaatkan pagar rumah dan lahan kosong di sekitar lingkungan mereka. Di mana pagar dan halaman rumah warga digunakan sebagai sarana untuk berkebun dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan media pipa hingga botol plastik. Selain membuat lingkungan menjadi asri, hasil dari tanaman hidroponik juga diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga sekitar. Rata-rata warga mengkreasikan berbagai jenis tanaman sayur-sayuran seperti sawi, pakcoy, selada, bayam, timun, dan lain sebagainya. Program budidaya hidroponik mulai dilakukan warga RT 2 dan RT 3 di RW 16 Kelurahan Mustika Jaya sejak awal tahun 2019. Selain membuat lingkungan sekitar lebih hijau dan asri, budidaya hidroponik juga membuat warga mandiri memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, warga juga memanfaatkan hasil panen tanaman hidroponik untuk diolah bersama hingga dijajakan ke lingkungan sekitar. Keuntungan lain yang didapat dari budidaya hidroponik adalah tanaman yang lebih menyehatkan tubuh karena tanaman hidroponik menggunakan pestisida alami dan lebih banyak mengandalkan serapan air. Sorghum termasuk ke dalam kategori superfood atau makanan sehat karena kaya kandungan karbohidrat dan juga protein. Tak heran bila panganan ini dapat menjadi komoditas pangan baru yang dibutuhkan masyarakat. Supardi, warga asal Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beralih menjadi petani sorghum dan mengkonsumsinya sebagai pengganti beras, singkong, ataupun jagung. Bertani sorghum juga menguntungkan karena dapat tumbuh di lahan kering dan dalam perawatannya tidak memerlukan banyak air. Supardi mengembangkan tanaman ini sudah hampir 20 tahun. Maka dari itu tidak heran ia dijuluki Abah Sorghum Indonesia. Proses memanen sorghum sangatlah mudah. Pangkas batang tanaman sorghum, kemudian setelah dikumpulkan atau dipanen, kemudian dikeringkan. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah biji dipisah dari malai. Hal ini dilakukan dengan cara digilas lalu ditumbuk untuk melepaskan malai dari lapisannya. Setelah itu lanjut dengan mengayaknya sehingga sorghum telah sampai pada fase siap masak. Kegigihan Supardi dalam membudidayakan sorghum mulai disambut oleh anak bungsunya. Ia bertekad akan meneruskan perjuangan ayahnya yang telah berpuluh-puluh tahun membudidayakan tanaman sorghum. Pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah Pustaka Dai menemani Anda hari ini. Tapi jangan khawatir karena Pustaka Dai akan kembali di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa!